Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid Hasanuddin, mahasiswa UPG dalam jabatan tahun 2020, LPTK Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana kabar hari ini, Mas? Baik, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Hasan, silakan gimana dipimpin kabarnya? berdoa, Mas. Yusuf, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu, Mas. Silakan. Sebelum melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum Bapak mulai pembelajaran ya, Bapak cek dulu untuk kehadirannya. Di sini ada 16 siswa, kita cek dulu. Selain ini nanti kalian mengisi daftar hadir di Google Form sudah saya lampirkan untuk link presensi. Nanti silakan kalian mengisi sesuai dengan kelasnya. Oke, Mas, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran ya, alangkah baiknya untuk memotivasi kalian ya untuk kegiatan pagi hari ini, karena masih dalam masa pandemi tapi tidak menjadi alasan ya, Mas, mengurangi semangat kita untuk belajar. Biarpun kalian tetap di rumah, pembelajaran tetap akan dilaksanakan walaupun lewat jarak jauh melalui daring seperti ini. Nah, harapannya untuk pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa bertatap muka lagi secara formal ya, Mas. Dan jangan lupa untuk kesehariannya dibiasakan, Mas, untuk budaya hidup sehat. Jangan sampai kalian tertular virus. Kalau kita terbiasa hidup sehat, insya Allah nanti kita akan terhindar dari penyakit ya. Pertemuan hari ini sesuai dengan pelajaran kita, yaitu perawatan perbaikan sasis dan pemindah tenaga. Bapak akan tampilkan mengenai materi yang nanti akan Bapak sampaikan. Materinya masuk ke KD 3.14, mendiagnosis kerusakan sistem kopling. Tentunya nanti kalian bisa mengunduh ya materi di Google Classroom. Di Google Classroom Bapak sudah cantumkan untuk modulnya, bisa kalian pelajari sendiri. Oke, bahan untuk melakukan diskusi ya, ada di sana semua. Bapak masuk ke pedantik dasar. Pedantik dasar pada materi ini 3.15 mendiagnosis kerusakan kopling, 4.15 memperbaiki kerusakan kopling. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya 3.15.1 menentukan penyebab kerusakan yang terjadi pada kopling, 3.15.2 mendeteksi letak kerusakan pada kopling, 4.15.1 memperbaiki kerusakan kopling, 4.15.2 menguji hasil perbaikan kopling. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama, melalui menggali informasi dari referensi dan diskusi, peserta didik dapat melakukan kerusakan yang sering terjadi pada kopling. Kemudian melakukan menggali informasi dari referensi dan diskusi, peserta didik dapat menentukan letak kerusakan pada kopling. Yang ketiga, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat melakukan perbaikan kopling berdasarkan gangguan yang ada sesuai SOP. Dan yang keempat, setelah melakukan praktek, peserta didik dapat menguji hasil perbaikan kopling dengan tepat sesuai dengan SOP. Bapak lanjutkan saja. Fungsi kopling, Mas, ada yang masih ingat fungsi kopling apa, Mas? Untuk memasukkan untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, untuk memindahkan gigi. Jadi fungsi kopling ya sesuai dengan konstruksinya. Kopling itu kan terletak di antara mesin dengan transmisi. Nah, jadi fungsi kopling itu sangat penting sekali, peran itu sangat penting sekali. Ya, apabila si pengemudi ini akan memasukkan atau memindahkan gigi percepatan pada saat kondisi mesin bekerja, maka tanpa menggunakan kopling itu sangat tidak mungkin sekali, ya, tidak akan terjadi, sehingga kopling ini harus perlu diterapkan pada mesin ya, Mas.
Untuk kerusakan yang sering terjadi pada kopling, ya, kerusakan yang sering terjadi pada kopling diantaranya yang pertama yaitu ada yang kopling kopling keras, kemudian kopling selip, kemudian ada lagi pedal kopling terasa dalam. Nah, permasalahan itu nanti kalian bisa mendiagnosis, Mas. Tujuannya nanti pada saat kalian menjumpai kendaraan mengalami trouble atau masalah pada kopling, kalian harus bisa mendiagnosis kerusakannya di bagian mana, kemudian cara perbaikannya bagaimana, gitu Mas ya. Kalian sebagai siswa di bisa menyelesaikan masalah trouble yang terjadi pada kendaraan. Oke Mas, Bapak beri pertanyaan Mas mengenai permasalahan yang terjadi pada kopling. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjawab, ya silakan bisa menunjukkan jari. Ya, suatu hari Mas ya, ketika kendaraan itu akan melakukan perjalanan, tiba-tiba itu pedal kopling diinjak, tetapi percepatan itu tidak mau berpindah Mas ya. Kemungkinan apa Mas yang terjadi Mas pada kopling tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Ya habis Pak. Gancet Pak. Gancet. Ya, sini Bapak untuk diagnosis kerusakannya ya. Jadi kembali lagi ke fungsi kopling ya Mas. Kopling kan fungsinya untuk memutuskan dan menghubungkan mesin. Ya, ketika mesin bekerja itu kan transmisi itu kan selalu mengikuti putaran dari mesin Mas, poros input shaftnya. Nah, untuk transmisi ini bisa memindahkan gigi percepatan, maka putaran mesin itu kan kalau tidak diputuskan itu nggak bisa masuk gigi percepatannya. Sehingga dari kasus itu bisa dianalisis komponen yang kerusakan itu terdapat pada plat koplingnya, atau release bearingnya, atau clat kopling, atau pressure plate, atau gas diafragmanya. Diafragma Pak. Diafragma, fungsi dari diafragma apa Mas? Kondisi mesin dalam kondisi berhenti itu kan kopling selalu berhubungan ya. Baik di ataupun mutar itu kopling selalu berhubungan. Gigi transmisi mau dipindahkan, otomatis kopling ini harus dibebaskan dulu. Nah, pada saat pedal kopling itu ditekan, ya ternyata disklat atau kampas koplingnya itu nempel dengan flywheel Mas, atau istilahnya itu bracket Mas. Nah, sehingga pada saat pedal kopling ditekan, kampas kopling itu tidak terbebas tapi tetap berhubungan. Sehingga ya itu Mas, karena kampas kopling selalu berhubungan, maka putaran mesinnya akan selalu diteruskan ke transmisi yang tidak terputus. Paham ya? Nah, paham ya Mas? Itu salah satu permasalahan yang terjadi pada kopling. Untuk kegiatan berikutnya nanti kalian lakukan diskusi. LKD-nya seperti ini Mas ya, nanti silakan dikerjakan dan jangan lupa dikirim lagi nilai tugas. Kemudian untuk kegiatan yang berikutnya nanti kalian mengerjakan soal evaluasi Mas. Pilih soal evaluasi yang terdiri dari 10 soal, kemudian total nilainya 100. Mas, untuk pertemuan pada pagi hari ini, terima kasih sudah ikut partisipasi dalam kegiatan pembelajaran ya. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan ya Mas. Semoga pandemi ini akan segera berakhir ya Mas. Amin. Oke, seperti itu saja Mas dari saya. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa, doa penutup. Silakan dipimpin di Saputra, silakan dipimpin. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, lebih baik kita mengakhiri dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktek pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini akan segera berakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa!